Pemirsa, pasca kebakaran yang melanda ratusan rumah di pemukiman padat penduduk di Manggarai, Jakarta Selatan, ribuan warga terpaksa mengungsi ke sejumlah posko. Salah satu posko yakni di SDN 05 Manggarai menampung 1.600 jiwa. Hingga kini masih mengharapkan bantuan dari masyarakat setempat dan juga pemerintah. Pemirsa, ini adalah kondisi salah satu posko pengungsian korban kebakaran pemukiman padat penduduk di Manggarai, Jakarta Selatan. Saya berada di SDN Manggarai 05, salah satu dari 5 posko pengungsian yang digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menampung korban terdampak kebakaran. Dan pemirsa, di belakang saya ini adalah tenda yang digunakan para pengungsi untuk tidur. Di sini ada 3 tenda yang dibangun di dalam SDN 05 Manggarai. Dan untuk di posko pengungsian di sini sendiri menampung sebanyak 1.600 jiwa dari 412 kartu keluarga yang terdampak karena memang kebakaran yang kemarin ini menyebabkan ratusan rumah terbakar. Dan kalau untuk para pengungsi sendiri di sini tidur di tenda maupun juga di teras-teras di gedung sekolah. Dan pemirsa, tadi kami sempat menanyakan juga kepada para korban terdampak yang mengungsi di sini. Mereka berharap pemerintah dapat segera memberikan bantuan baik secara finansial untuk mereka kembali membangun rumahnya atau membeli rumah yang baru, ataupun juga mereka ditempatkan ke tempat yang lebih layak. Dan selain itu juga pemirsa, di samping saya ini adalah sejumlah bantuan pakaian yang diberikan oleh masyarakat sekitar dari DKI Jakarta maupun juga dari organisasi bantuan sosial yang sudah diberikan sejak hari kemarin, sejak tempat ini dijadikan sebagai posko pengungsian. Dan ini dapat digunakan atau diambil oleh para pengungsi yang ada di sini. Ini kalau dilihat mereka juga saling berebut untuk mengambil bantuan pakaian yang sudah diletakkan di sini. Sementara itu pemirsa, memang kita doakan mereka semua dapat diberikan kesehatan dan juga kondisi yang lebih baik ke depannya. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Nadifa Adine dan Eri Nugraha melaporkan. Pasca kebakaran yang melanda ratusan rumah di pemukiman padat penduduk di Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan, ribuan warga terpaksa mengungsi ke sejumlah posko. Pemprov DKI Jakarta menyediakan 5 posko pengungsian bagi para korban. Kebakaran permukiman padat penduduk di Manggarai, Jakarta Selatan membuat ribuan warga kehilangan tempat tinggalnya. Berdasarkan data terakhir BPBD, sebanyak 3.332 jiwa terdampak akibat kebakaran besar pada Selasa dini hari lalu. Warga terdampak kebakaran pun harus mengungsi di sejumlah posko yang telah disiapkan untuk sementara waktu. Posko pengungsian tersebar di 5 titik, antara lain posko pengungsian RW 06 dan RW 12, posko kereta api bandara, posko SDN 05, posko Pasaraya Manggarai, dan posko Masjid Budi Asih. Sejumlah bantuan diterima masyarakat, antara lain makanan dan pakaian. Namun warga masih membutuhkan bantuan lainnya seperti obat-obatan dan susu balita. Kalau susu sama sekali belum ada. Kalau Pampers alhamdulillah udah ada. Tapi kan paling cuma untuk berapa hari. Itu susu bayi yang belum. Karena balita kita di sini ada 40-an. Ada 40, kami udah mencatatnya ke balita doang. Untuk balita. Susu yang terutama susu sama sekali belum masuk. Pasca kebakaran menghanguskan permukiman mereka, warga kini berharap diberikan tempat tinggal sementara dan bantuan bahan bangunan untuk membangun kembali rumah mereka. Dari Jakarta, Elsie Casey, Ilham Zarkasih, iNews melaporkan. 2 mobil dan sebuah truk terlibat kecelakaan beruntun di ruas jalan raya tol Surabaya Mojokerto di Gresik, Jawa Timur. Kecelakaan diduga akibat aktivitas pembakaran lahan di pinggir tol sehingga menghalangi jarak pandang pengemudi. Ini
Inilah video amatir yang merekam kepulan asap tebal menghalangi pemandangan pengemudi di ruas jalan tol Surabaya Mojokerto kilometer 723 di Desa Pasinan Lemah Putih, Kecamatan Wuringin, Anom, Kabupaten Gresik. Akibatnya 2 unit mobil penumpang dan 1 unit truk box terlibat kecelakaan beruntun dan saling bertabrakan. Kecelakaan ini menyebabkan sebanyak 5 orang yakni pengemudi dan penumpang kendaraan roda 4 menderita luka ringan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Usai menjalani perawatan medis, semua korban kini telah diperbolehkan pulang. Kanit Gakumdu Satlantas Polres Gresik Ibda Asoko mengatakan pembakaran lahan di pinggir tol menyebabkan terhalangnya pandangan pengemudi sehingga mereka terlibat kecelakaan beruntun. Berdasarkan keterangan dari para pengemudi itu karena mereka melakukan pengereman mendadak, ada cuaca berkabut yang diakibatkan oleh mungkin warga sekitar yang melakukan pembakaran lahan. Tidak ada korban jiwa, hanya ada korban luka ringan 4 orang. Dan kemarin berdasarkan observasi dari rumah sakit sudah bisa dinyatakan pulang ke rumah masing-masing. Terkait musibah kecelakaan beruntun tersebut, kepolisian mengimbau warga agar tidak membakar lahan secara sembarangan di sekitar ruas jalan tol karena rawan terjadi kecelakaan. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, tim hukum 6 terpidana kasus pembunuhan atau kematian Vina dan Eki mengajukan peninjauan kembali atau PK di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Rencananya tim hukum akan mengajukan 50 saksi fakta dan ahli yang akan dihadirkan pada sidang PK nanti. Tim kuasa hukum ke-6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi Pengadilan Negeri Kota Cirebon untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK. Ke-6 terpidana yang mengajukan PK yakni Rivaldi, Eka Sandi, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Jaya, dan Supriyanto. Dalam PK nanti, rencananya tim kuasa hukum ke-6 terpidana telah mengajukan 50 saksi fakta dan ahli yang akan dihadirkan pada sidang PK nanti. Selain itu, terdapat 4 novum atau bukti baru yang juga akan dibawa pada sidang PK nanti. Harapan kami dengan novum-novum yang kami hadirkan sesuai dengan KUHP ya, 263 ayat 2, ada 3 hal novum, kekhilapan hakim dan juga satu dengan yang lain keputusan yang bertentangan, itu 3-tiganya kami dapatkan dan kami hadirkan. Sementara terkait dihadirkannya ke-6 terpidana pada sidang PK nanti, pihaknya telah mengajukan kepada PN Cirebon untuk menghadirkan ke-6 terpidana pada sidang PK nanti. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Suami aktris Sandra Dewi Harvey Muiz menjalani sidang perdana dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Harvey Muiz tiba di ruang sidang utama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu pagi. Dalam sidang perdana ini, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung RI membacakan surat dakwaan terhadap Harvey atas kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Tibak Tbk tahun 2015 sampai 2022. Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut tindak korupsi yang dilakukan Harvey Muiz merugikan keuangan negara hingga mencapai 300 triliun rupiah. Tidak hanya itu, tindak korupsi ini juga telah memperkaya Harvey Muiz sebesar 420 miliar rupiah. Atas dakwaan tersebut, Harvey menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan sidang pun akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian dari JPU pada Kamis pekan depan. Memperkaya terdakwa Harvey Muiz dan Helena setidak-tidaknya 420 miliar rupiah yang merugikan keuangan negara sebesar 300 triliun 3 miliar 263.938. Kami ulangi, 3 triliun 3 miliar 263.938.131 rupiah dan 14 sen berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian negara
perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUPT Timah TBK tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 nomor PE 04.03/S/5/D5/03/2024 tanggal 28 Mei 2024 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia atau BPKRI. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Kami. Siap. Saya ulangi lagi Yang Mulia. Saya mengerti tentang dakwaannya dan saya mohon izin untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya kalau diperbolehkan, ke tahap pembuktian. Tidak mengajukan eksepsi. Iya, Yang Mulia. Tidak mengajukan eksepsi. Itu ya. Oke. Mantan Kadis SDM Bangka Belitung Supianto menjadi tersangka baru dalam kasus korupsi komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP. Saat digiring menuju mobil tahanan, Suprianto menangis dan mengaku ia tidak bersalah. Pak, kenapa Pak nangis Pak? Kok sedih banget Pak? Saya nggak salah, saya tidak salah. Kenapa Pak? Kok nangis Pak? Pak. Mantan Kadis SDM Bangka Belitung Supianto menangis saat digiring menuju mobil tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi komoditas timah. Penetapan tersangka dan juga penahanan selama 20 hari ke depan dilakukan usai penyidik dari Jaksa Muda Pidana Khusus menemukan bukti permulaan yang cukup. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyatakan Supianto berperan melakukan pemufakatan jahat dengan pihak lain dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran biaya. Menemukan bukti permulaan yang cukup terkait soal keterlibatan saudara SPT dalam perkara ini, sehingga telah dilakukan gelar perkara, maka penyidik berketetapan menetapkan SPT sebagai tersangka. Dalam kasus korupsi timah ini, penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan total 23 tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah, wilayah izin usaha pertambangan atau IUPT Timah TBK tahun 2015 hingga 2022. Sebagian tersangka kini mulai disidangkan. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai 300 triliun rupiah. Sebagian kerugian disebabkan oleh rusaknya ekosistem. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangpati, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca viralnya selebgram Cut Intan Nabila yang dianiaya oleh suaminya, Polres Bogor menetapkan Armor Toreador sebagai suami korban sebagai tersangka, diduga akan melarikan diri ke wilayah Jawa Timur. Akhirnya polisi menangkap Armor di sebuah hotel di wilayah Jakarta Selatan. Pasca viralnya video Cut Intan Nabila yang dianiaya oleh suaminya, Polres Bogor menetapkan Armor Toreador, suami korban, sebagai tersangka. Saya ingin mengaktif, saya tidak perlu. Armor diamankan petugas Satreskrim dan Perlindungan Anak dan Perempuan Polres Bogor Selasa malam di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan saat akan melarikan diri ke wilayah Surabaya. Polisi telah mengamankan sejumlah alat bukti berupa rekaman CCTV yang dipasang oleh korban, flash disk dan screenshot media sosial tentang tindakan kekerasan dan ancaman pelaku pada korban. Akibat perilakunya, Armor akan dijerat pasal berlapis. Dan kami telah melakukan penahanan terhadap saudara ATG ini dengan pasal berlapis. Satu adalah pasal kekerasan fisik dalam rumah tangga KDRT, pasal 44 ayat 2 Undang-Undang 23 tahun 2004 dengan ancaman 10 tahun penjara. Kami juga memasukkan pasal kekerasan terhadap anak
seperti yang kita lihat di video tersebut, yaitu pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 dengan ancaman 4 tahun 8 bulan ditambah sepertiga. Saat ini korban beserta ketiga anaknya masih dalam pengawasan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Usai ditangkap di sebuah hotel di kawasan Kemang, suami selebgram Cut Intan Nabila ditetapkan sebagai tersangka. AT dikenakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman lebih dari 10 tahun penjara. Dan berikut potongan dialog bersama Kasih Humas Polres Bogor, Ibtu Desi Triana dalam program iNews Siang. Untuk pelaku KDRT yang berinisial ATG dengan korban IN telah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk korban sendiri pada saat hari Selasa itu pihak kepolisian dari Satreskrim Polres Bogor mendatangi TKP rumah korban sekitar pukul 14.00 WIB dan langsung melakukan pemeriksaan di lokasi, dan setelah itu sekitar pukul 16 dibawa ke rumah sakit RSUD Cibinong untuk dilakukan visum. Untuk pelaku akan dikenakan pasal berlapis, yaitu kekerasan fisik dalam rumah tangga, bagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 30 juta rupiah, dan juga dimasukkan pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun 8 bulan, denda paling banyak 72 juta, dan pasal penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 KUHP dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Demikian, Mbak. Jadi ada sekitar 3 pasal yang akan disampaikan oleh pelaku. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, hari ini Ketua Umum PDI Perjuangan, maksud kami Ketua Umum DPP PDI Perjuangan umumkan 305 bakal calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024. Pengumuman dilakukan di kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta. Acara dipimpin langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dalam keterangannya, PDIP telah pastikan mengusung Edi Rahmayadi untuk bertarung di Sumatera Utara melawan Bobi Nasution. Selain Sumatera Utara, ada 305 kepala daerah lainnya yang akan diumumkan. Namun hingga kini PDI Perjuangan belum umumkan calonnya di kota-kota besar Pulau Jawa. Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyebut ada pihak yang ingin mengambil partainya. Sebelumnya Megawati berencana untuk melepas jabatan Ketua Umum agar bisa memiliki banyak waktu luang bersama keluarga. Umur 77, kalau menurut dari peraturan, udah pensiun tahu. Ini kamu bila-bila ibu minta untuk jadi ketua umum lagi. Kalau orang kan seneng banget ya. Aku bilang Mas Tok, gua pikirin dulu ya Tok. Gua rasanya kepingin juga deh kumpul sama keluarga. Ini disuruh jadi ketum lagi gitu. Udah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan. Ay gawat. Gile. Nah, wartawan tulis gile. Apa? Enggak dengar? Ya bilang tuh Adian nih wartawan adik-adik kamu nih melempem semua. Dia nggak ngerti harga kehormatan. Iya. Aku dengar gitu. Tadinya gua mau pensiun. Saya udah punya cicit kan. Aduh cicitku lucu.
Ditunjuk sebagai PLT Ketua Umum Golkar, Agus Gumiwang menyatakan tidak akan maju sebagai calon Ketua Umum pada Munas Golkar mendatang. Pernyataan ini semakin menguatkan sinyal jika posisi Ketum Golkar akan diisi oleh Bahlil Lahadalia. Agus Gumiwang ditunjuk sebagai pelaksana tugas Ketum Golkar pada rapat pleno yang berlangsung tadi malam. Agus menggantikan posisi Erlangga Hartarto untuk sementara sampai musyawarah nasional partai berlambang beringin ini terlaksana pada 20 Agustus 2024 mendatang. Agus Gumiwang sejatinya merupakan salah satu kandidat kuat untuk mengisi posisi ketua umum partai. Namun dirinya mengaku tidak akan mencalonkan diri. Munas itu yang pasti akan dijadikan forum untuk memilih ketua umum baru, ketua umum definitif. Saya tidak maju. Selain Agus Gumiwang, sosok Bahlil Lahadalia menjadi kandidat kuat lainnya. Bahkan Ketua Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar, Idrus Marham, menyatakan saat ini 34 DPD Provinsi sepakat mendukung Bahlil sebagai Ketua Umum pengganti Erlangga Hartarto. Dan sekarang secara faktual yang komunikasi adalah itu sudah lebih dari 30 DPD yang memberikan dukungan kepada Bahlil sebagai Ketua Umum. Itulah sebabnya mungkin sudah 33, yang lain ini mungkin hanya masalah teknis saja. Dan saya punya keyakinan nanti lengkap menjadi 38. Pernyataan gamblang Agus Gumiwang untuk tidak akan mencalonkan diri sebagai Ketum Golkar seakan memberi jalan mulus bagi Bahlil Lahadalia mengisi posisi yang ditinggalkan Erlangga Hartarto. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengamat politik Adi Prayitno menilai ada yang tidak biasa dari perebutan posisi Ketua Umum Partai Golkar. Namun nama yang muncul justru dinilai tidak berpengalaman di DPP. Soal konstelasi politik Golkar kali ini tidak terlampau menimbulkan kegaduhan yang signifikan ya, terutama dalam konteks perebutan Ketua Umum Partai. Karena memang seakan-akan ini mengkonfirmasi informasi yang sejak lama sudah bocor ke publik bahwa yang akan jadi Ketua Umum adalah Bahlil ya, setelah Erlangga Hartarto menyatakan mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum. Tanda-tandanya tentu karena memang sejak lama publik menengarai yang akan jadi PLT itu adalah AGK, praktis setelah itu yang akan jadi Ketua Umum adalah Bahlil. Ini yang saya kira memang informasi yang per hari ini seakan-akan secara perlahan sudah mulai akan terkonfirmasi. Yang menjadi agak sumir itu karena memang biasanya kompetisi dalam konteks perebutan Ketua Umum Golkar ini kan selalu menimbulkan kegaduhan dan bahkan dengan cara-cara yang cukup keras ya, satu sama yang lain antar kandidat, melibatkan elit-elit Golkar yang saya kira memiliki jam terbang dan portofolio yang cukup luar biasa. Tapi kalau melihat kecenderungan hari ini di pergantian setelah Erlangga Hartarto, rasa-rasanya gojoloknya tidak ada yang berkompetisi. Anies Baswedan mengunjungi posko pengungsian korban kebakaran pemukiman di Manggarai, Jakarta Selatan. Selain berinteraksi dengan warga, Anies juga secara simbolis memberikan bantuan pangan dari organisasi pendukungnya. Bakal calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi posko pengungsian korban kebakaran Manggarai di SDN 05 Manggarai. Disambut meriah oleh warga terdampak yang ada di pengungsian. Anies juga mendengarkan keluhan warga yang mengungsi akibat kebakaran yang membakar ratusan rumah padat penduduk di Manggarai, Jakarta Selatan. Anies yang diproyeksikan akan maju di kontestasi Pilkada Jakarta juga memberikan bantuan pangan secara simbolis dari organisasi pendukungnya. Kami datang menjenguk saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah kebakaran. Dan di sini dibangun posko dari Humanis Inisiatif Indonesia yang di sini menyiapkan nanti kebutuhan pangan khususnya. Pengalaman saya selama ini, warga yang mengalami musibah itu orang-orang yang tangguh.
Sementara itu Ridwan Kamil memberikan kode sosok berinisial S sebagai pasangannya di Pilkada Jakarta. Sosok ini akan berasal dari koalisi Indonesia Maju Plus Plus. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil mulai membuka sosok yang akan maju menemani dirinya di Pilkada Jakarta. Namun RK pastikan, sosok pasangannya berasal dari koalisi Indonesia Maju Plus Plus. Sosok ini kemungkinan besar berasal dari PKS. Hal ini disampaikan oleh politisi Partai Amanat Nasional Derajat Wibowo. Derajat menyebutkan banyak tokoh PKS yang berinisial S. Pasangan Ridwan Kamil akan diputuskan dalam musyawarah bersama Koalisi Indonesia Maju Plus Plus. Rencananya, Kim akan mengumumkan pasangan Ridwan Kamil setelah 17 Agustus mendatang. Pemirsa, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto berkunjung kawasan rumah terapung di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Prabowo bertemu langsung dengan warga yang tinggal di rumah terapung yang merupakan hibah dari Universitas Pertahanan. Total 200 rumah terapung dibangun untuk ditempati warga Muara Angke yang kerap terimbas banjirop. Rumah terapung ini merupakan bagian dari program pengabdian masyarakat dari Universitas Pertahanan serta tindak lanjut dari gagasan Prabowo yang ingin membantu masyarakat di utara Jakarta agar hidup lebih layak. Siapa ini? Pak Sono. Pak Sono. Asal dari mana? Asal dari Indramayu. Oke. Sudah menetapkan ini.